Halo Sobat Radio UPI. Selamat datang dan selamat mendengarkan. Selamat pagi juga kepada Sobat Radio UPI. Selamat mendengarkan di Radio UPI di Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi. keep yourself up to date with only one click. Oke. Bumi Siliwangi Keep yourself up to date. with only one click. Radio UPI bisa didengerin di www.radioupi.caster.fm. Jangan lupa subscribe ya. Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi keep yourself up to date. with only one click. Radio UPI bisa didengerin di www.radioupi.caster.fm. Jangan lupa subscribe ya. Selamat datang di Dispensasi. Diskusi penting sana sini. Oke. Jadi, halo semuanya, selamat datang dan perkenalkan ya, saya penyiar baru di sini. Perkenalkan, nama saya Faizal Imansyah Ramadan atau bisa dipanggil dengan J. Dengan rekan saya, siapa ini? Oke, halo Sobat Dispensasi. Perkenalkan, nama saya Jaini Abdul Aziz dari Program Studi Pendidikan Masyarakat. Oh ya, di sini kita di Dispensasi akan melanjutkan program ini yang sebelumnya itu dilanjutkan oleh leluhur kita ya, Jen. Wow, siapa tuh? Kalau nggak salah kemarin itu dimulai oleh Kang Haidar dan Kang Kang Pace, Pace, ya ya. gitu. Ya, saya berharap ada mereka di sini ya. Iya, sama sih. Semoga kita juga bisa ngobrol santai lah di sini. Ya gitu, ternyata kita juga perlu tahu dispensasi itu apa sih ya. Iya. Kenapa mereka memulai ini gitu ya. Begitupun dengan para pendengar. Benar, betul sekali. Tapi kayaknya ada sesuatu nih ya. Apa tuh ya? Gak tahu. Waduh. Ada yang panggil? Ada yang panggil? Akang siapa Kang? Nggak tahu. Saya kepala buntung. Kok tiba-tiba ada kepala di sini ya? Ya. Saya sih merasa terpanggil aja ya. Jadi tiba-tiba datang aja gitu. Yaudah, udah ini deh, dah. Belum dah. Akang siapa Kang sebenarnya ini? Oke, saya kayaknya harus memunculkan badan saya dulu ya. Bentar. Effort sekali ya. Ya, kan jadi saya manusia bener. Alhamdulillah tuh. Oke, gimana nih teman-teman? Oke, Akang siapa Kang di sini Kang? Ya, Ya. kita kenalan dulu dong karena Akang tiba-tiba muncul di tengah-tengah siaran gitu kan. Boleh mungkin perkenalan dulu nih Oke, Kang. aku pakai mic yang mana nih? Yang ini? Bebas, seenaknya aja. Dulu ya. Boleh. Oke, jadi teman-teman, listener semua, para warga UPI semua. Jadi sebelum ini tuh program ini tuh aku dan Pace telah mempionir ataupun pendahulu pendahulu gitu ya. Pendahulu untuk di program dispensasi. Yang dimana memang saat itu dimulai dari pengawalan radio UPI yang berbentuk visual seperti sekarang gitu. Jadi kenapa sih Kang dispensasi ini harus terbentuk gitu? Terus kita sebelumnya ngapain aja gitu di dispensasi ini gitu Kang? Oke, jadi dispensasi ini sebenarnya program yang kita bikin gimana caranya? Ini tuh adalah program yang dirasa tidak penting, tapi kita bikin penting. Gitu. Tidak penting tapi kita bikin penting gitu. Kayaknya kalau aku pakai gini jadi nggak enak nih. Iya. Kasihan. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, lihat. Sorry. Yang ini aja ya. Oke. Aman ya, saya. Aman. Sebentar pakai ini. Oke, jadi dispensasi itu dimulai dari itu sih. Jadi kita tuh berpikir gimana nih caranya bikin suatu program yang dimana kita rasa hal yang tidak penting itu akan kita diskusikan menjadi penting. Contohnya waktu itu pernah bawain apa aja tuh? Ya, contohnya banyak sih. Waktu itu kita pernah bawain kenapa kayak kalau misalnya hujan orang-orang bawa payung. Terus kenapa ada peribahasa sedia payung sebelum hujan gitu. Kenapa nggak sedia payung terus aja sedia payung gitu, nggak usah sebelumnya. Iya. Sedia payung aja gitu. Atau enggak kenapa bubur itu diaduk dan kenapa ada yang Nggak tidak diaduk. diaduk gitu kan. Nah itu tuh buat sebagian orang bubur diaduk itu dirasa penting gitu untuk kan mencampurkan
makanannya agar lebih nikmat baginya Betul. gitu kan. Iya, betul. Tapi sebagai aku orang yang beranggapan kalau bubur itu enaknya nggak diaduk gitu. Jadinya karena kalau aku berpikiran kalau misalnya diaduk kayak muntah bayi gitu. Misalnya gitu. Jadi hal yang menurut orang nggak penting tuh kita bisa bahas, kita Iya. kemas untuk kita diskusikan menjadi suatu hal yang penting gitu. Banyak hal yang bisa kita diskusikan. Berarti dari hal yang sebenarnya kita anggap gak penting tuh ada sisi pentingnya juga padahal. Betul. Ini contoh kasusnya nih. Misalnya kalian di kelas. Kenapa orang paling belakang itu biasanya kita memilih barisan paling belakang untuk tidur gitu. Iya. Iya, betul. Terus kenapa barisan paling depan itu dirasa-rasa mahasiswa yang paling niat memperhatikan gitu ya. Mahasiswa aktif lah ya. Ya, itu kan hal-hal yang nggak penting sebenarnya. Iya. Tapi kalau kita diskusikan sebenarnya bisa jadi penting. Iya. Kadang ada juga yang di dekat jendela gitu. Ya, nah itu tuh kenapa kan? Biasanya anime. Kenapa tuh anime kayaknya ada bakal bahas anime ya? Rahasia. Oke. Gitu jadi teman-teman. Dan aku seneng banget nih buat teman-teman ada Isal, ada Jenny yang bakal melanjutkan program ini. Dan mudah-mudahan juga kedepannya dispensasi bisa lebih membahas hal-hal yang tidak penting menjadi penting dan juga dapat dinikmati tentunya buat teman-teman para pendengar semua yang lagi dengerin nih. Dan kalian juga bisa lebih eksplor lagi ya di program ini dan mudah-mudahan nanti kedepannya lebih seru, lebih asik, lebih segala-galanya lah pokoknya gitu. Oke, amin. Menarik ya, sepertinya bagi kita menarik ya. Betul. Ya semoga saja ya para penonton suka gitu ya dengan program dispensasi ini gitu. Ada pula jika para pemirsa gitu kan mendengarkan kita dan juga ada di grup komunitas gitu. Jadi buat kalian yang ingin berkontribusi gitu dalam majunya Radio UPI ini, kalian bisa berkontribusi di ruang interaksi Radio UPI gitu ya. Betul, bisa kirim salam dan juga gitu bisa ya, request request lagu dan lagu nanti bisa kita putarkan untuk para pendengar setia Radio UPI. Radio UPI begitu. Mungkin kita akan mulai untuk play lagu ya. Tadi sepertinya ada yang minta gitu ya. Tapi sebelumnya aku pengen penutupan program ini ya. Oh, boleh. Penutupan program ini dengan apa? Dengan jargon kita bareng-bareng, oke? Oke. Seharusnya ada Pace di sini tuh. Pace harusnya kamu datang, Pace. Kang Pace, Kang. Ayo dong, Pace. Nanti Jadi kita komplit gitu ya. iya gitu harusnya. Gimana sih? Harusnya sebagai senior tuh parah deh. Yuk, mulai. Oke. Boleh Dispensasi. Diskusi penting sana sini. Nggak kompak. Oh, sekarang Oh, beda. tunjuk. Iya, sekarang beda. Dulu gimana, Kang? Kita mah cuma dispensasi, diskusi penting sana Oh, sini. gitu. Sekarang kita biar lebih interaktif lagi, jadinya gitu ya. pakai gerakan tangan gitu. Ke kiri dulu. Betul. Oke, ke- lagi. Berlawanan sih Kang sebenarnya. Oke. Boleh ya? So. Dispensasi Diskusi penting sana sini. Oke, nice. Oke ya. Ya, sebelum itu ya untuk ada yang request lagu yaitu ada dari Budi Doremi yaitu ada satu hari yang cerah ya Jen ya. Oleh karena itu inilah dari Budi Doremi Satu Hari Yang Cerah. Oh yang terindah di sana saat ku dendangkan tentangmu galah. Oh sudah terlukis di sana kita pernah bersama di satu hari yang cerah. Kau ceritakan dongeng dunia penuh dengan cinta yang tak terlupakan. La la la, la la la, ra 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 pa. La la la, ra 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 pa. Langit biru selalu indah di sana, selalu bayangkanmu ada di dekatku. Cerita itu terlukis di
Oke, halo sobat pendengar Radio UPI. Kembali lagi di program dispensasi. Di segmen sebelumnya kita kedatangan leluhur kita ya, yaitu Kuncen, Kang Haidar itu. yang dimana cukup unik juga ya ternyata program dispensasi ini, dimana seputar hal-hal yang sekiranya atau menurut halayak umum tuh mungkin dianggapnya nggak penting, tapi ternyata itu memiliki sisi pentingnya sendiri gitu, apabila kita membahas ataupun menilik secara lebih jauh lagi gitu. Sekali ya. Iya, Karena betul bagi setiap orang gitu punya interpretasi masing-masing gitu ya, punya penafsiran masing-masing gitu ya. Kadang sesuatu yang berharga buat orang lain nggak berharga gitu kan. Jadi mungkin di sini kita bisa membahas itu dan bisa menghibur kalian dan menambah insight ya gitu. Betul bisa bermanfaat sekali. gitu ya. Mudah-mudahannya Amin seperti ya, itu. mudah-mudahan gitu ya. Betul. Oh iya, sebelumnya kita kan tadi udah perkenalan nih, tapi dari Kang Faisal sendiri belum tuh tadi dari jurusan atau fakultas jurusan. mana Oke, tadi. boleh. Menjelaskan, mungkin boleh. Boleh dikenalkan dulu. ya. Jadi ya kita kenalan ulang aja. Iya, jadi kita kenalan ulang lagi aja, soalnya tadi tiba-tiba kedatangan leluhur kita Leluhur gitu kan, gitu ya, kaget gitu jadi ya. kuyang. Kita juga belum beres gitu terkait perkenalan. Nah, mungkin sekarang aja dah perkenalannya. Ya, jadi perkenalkan kembali ya, nama saya Faizal Imansyah Ramadan. Biasa dipanggil J gitu ya, dari jurusan Pendidikan Bahasa Perancis, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra UPI ya. Wih, keren banget tuh. Tuh. Kapan nih ke Perancis? Insya Allah kapan-kapan lah. Kapan-kapan lah ya kalau ada rezekinya. Kalau juga. ada rezeki. Betul Oke, sekali. Jenny sendiri tadi dari Penmas ya. Betul, Pendidikan saya dari Masyarakat. Penmas. Tuh. Iya, Pendidikan Fakultas Masyarakat. apa itu teh? Dari Fakultas Ilmu Oh, Pendidikan. Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi semester berapa? Sekarang alhamdulillah udah nyampe di semester 4. Semester 4. Setengah lagi nih. Setengah lagi sama tuh ya. Saya juga di semester 4. Jadi kenapa Jen? Ngomong-ngomong soal perkuliahan dan kenapa masuk UPI gitu Jen? Aduh, Kenapa Bandung? itu dia pertanyaan kenapa Bandung. Sorry, asalnya dari mana Jen kamu tuh Jen? Oke, Sebelumnya. asalnya saya dari Cianjur. Cianjur. Tuh. Terus setelah memutuskan untuk kuliah, akhirnya saya ke Bandung. Tapi kenapa tadi Bandung mungkin ya? Karena yang pertama saudara saya ada juga yang di Bandung, kemudian teman-teman saya juga banyak yang kuliah ke Bandung, jadi FOMO ke kitanya juga. Aduh, banyak nih teman-teman saya yang kuliah di Bandung gitu. Terus juga kebetulan nih saya tuh orangnya jarang main-main gitulah, apalagi ke daerah Bandung gitu. Jadi kayaknya ini menjadi suatu kesempatan gitu. Apabila saya ngambil perkuliahan di Bandung gitu. Terus juga kenapa harus UPI? Karena waktu itu mungkin kakak tingkat saya ya disebutnya, atau cutting mungkin ya di dunia perkuliahan itu biasanya disebutnya, menyarankan saya gitu kalau misalkan perkuliahan yaudah kita coba di UPI dulu gitu, karena ada kakak lah di sini gitu kan, soalnya saya juga lumayan dekat dengan beliau, jadi nantinya gak perlu khawatir lah terkait dengan entah itu kos-kosan maupun dari segala perencanaan yang mungkin nantinya saya akan berjalan selama di Bandung gitu. Seperti itu. Makanya saya pilih Bandung. Dan juga UPI. Gitu. Kenapa Penmas? Nah. Sebenarnya ini banyak sekali ya yang menanyakan terkait kenapa harus Penmas gitu. Terus juga pasti bingung apa sih Penmas itu? Iya, betul gitu kan sekali pastinya itu. juga. Ya karena mungkin ini balik dulu ke zaman saya SMA dulu ya. Nah, jadi dulu tuh saya SMA tuh ngambil jurusannya IPA. Ya, IPA kebanyakan di lab lah, di ruangan-ruangan gitu. Terus juga pelajarannya kalau enggak kimia ya fisika, kemudian juga ada biologi, dan hal itu membuat otak saya lumayan ngebul ya. Gitu. Dan juga saya tuh ingin mengubah apa ya, ruang lingkup saya lah, jangan hanya pembahasan tuh di ruangan saja gitu. Saya juga terkadang iri gitu melihat orang-orang yang begitu sosial banget gitu orangnya tuh. Kan kita manusia ya, fitrahnya tuh sosial banget gitu. Nah, maka dari itu kayaknya kalau misalkan nanti saya lanjut kuliah, pengennya tuh yang jurusannya sosial banget gitu. Nah, setelah dipilih-pilih kan sebenarnya susah ya nih dari IPA terus pengen ke jurusan Sosum sosial, gitu ya. sosum gitu. Linjur berarti ya kan? Iya, linjur saya jatuhnya.
ya udahlah kira-kira apa ya yang sekiranya bisa mencakup yang sosial banget gitu. Nah waktu itu saya konsultasikan ke guru, oh kamu bisa nih masuk ke pendidikan masyarakat. Nah dari itu ya udahlah saya masuk tuh ke sana gitu untuk mendaftarkan diri saya di dunia perkuliahan ke pendidikan masyarakat, dan alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, oke. Selama perjalanan saya masih baik-baik saja, masih bisa berinteraksi dengan teman-teman saya, dan bahkan tanpa disangka-sangka ternyata saya bisa muncul di radio ya. UPI gitu ya. Berkat mungkin ya berkat jurusan dan juga pendidikan saya sendiri juga gitu. Seperti itu. Dan lumayan juga ternyata tidak semudah itu ketika dulunya kita berada di lingkup apa ya pendidikannya IPA, kemudian linjur, kita perlu penyesuaian dari awal lagi gitu. Iya. Kan kita nggak diajarkan ya tentang bagaimana bersosial dengan masyarakat betul. gitu. Walaupun pada fitrahnya kita bisa gitu untuk bersosial, tapi ternyata tidak semudah itu. Tidak gitu. sudah itu ya. Iya begitu. Kalau kata guru gembul mah ini mah nggak ada caranya terkait insting gitu. Balik lagi ke insting. Gitu, insting. Oke. Mungkin aku balik tanya nih. Boleh. Kenapa harus pendidikan bahasa Prancis? Aduh. Karena kan biasanya orang ngambil kalau bahasa asing tuh kalau nggak Inggris ya mungkin yang setahu saya ya Jerman atau bahasa Jepang lah. Apalagi sekarang kayaknya lagi pada suka anime tuh gitu. Oninchan. Pasti ngambilnya jurusan bahasa Jepang gitu kan. Iya gitu. Tapi kenapa harus Prancis gitu? ya, Apakah karena setiap makan kita harus mengatakan bon appetit gitu kan? Coba kenapa harus bahasa Prancis? Jadi ini flashback dulu ya, Oh, kita boleh. ceritakan dari awal gitu. Kenapa milih Prancis? Sebelumnya kan aku emang IPS ya, IPS sebenarnya enggak. Oh berarti ini nggak linjur nih? Nggak linjur, Oh, tidak pemuda tersesat lah. Mungkin bisa dibilang tersesat, nanti ada ceritanya. Oh coba penasaran. Sebenarnya kalau SMA gitu, saya lebih tertarik di bidang seni sih. SMA itu terutama di seni teater gitu ya. Di seni teater dan juga pasti ada hubungannya dengan bahasa Indonesia gitu ya kalau seni teater itu. Jadi sebelumnya maunya ke ISBI gitu ya, ngambil teater. Cuman karena orang tua tidak setuju gitu karena mau jadi apa? Gitu ya, itu orang tua akhirnya tadinya mau UTBK gitu, SBMPTN kan dulu. Cuman ternyata eligible alhamdulillah gitu. Jadi SNMPTN gitu. Cobalah gitu, pengennya coba-coba karena kalau nggak ke teater tadinya pengennya ke psikologi gitu atau enggak bahasa Indonesia gitu. Cuman ternyata karena sekolah aku dulu itu akreditas masih B gitu. Karena sekolah baru. Jadi aku tuh angkatan 3. Angkatan 3 di sekolah itu di Lembang ya. Angkatan 3 ya akhirnya ya udahlah nggak pengen tinggi-tinggi teuing gitu. Aku coba cari jurusan yang memang sedikit peminatnya gitu ya. Dan berpeluang lolosnya besar. Lolos besar gitu. Yang penting kuliah dulu lah gitu. Iya, yang penting kuliah dulu. Nantinya kumahangke lah. Keluarga gitu. Jadi ada nih bahasa Perancis gitu. Cobalah di SNMPTN itu atau SNBP ya sekarang teh. Ya SNBP gitu. Bahasa Perancis UPI gitu. Ternyata alhamdulillah keterima gitu di bahasa Perancis. Dan apa ya, karena ada basic di bahasa mungkin ya, di tadinya pengen ke bahasa Indonesia, cuman psikologi sama bahasa Indonesia teh tinggi gitu peminatnya. Nah, bahasa Perancis sedikit gitu. Ternyata alhamdulillah masuk gitu. Jadi milihnya ke bahasa Prancis. Bahasa aja. Perancis Iya. gitu. Gimana tuh selama di bahasa Prancis? Tapi setiap masuk ke kelas, apakah kita wajib mengucapkan bonjour kah atau gimana gitu? Atau jadi- tetap aja halo selamat pagi? Jadi gini, memang kita belajar bahasa Prancis waktu awal-awal itu memang dari awal gitu. Oh, Jadi dari dasar banget Dari berarti? dasar, dari alfabet kita belajar gitu, dari A B C D E F G kayak gitu. Tapi sorry, itu alfabetnya sama atau beda deh? Jadi ada beberapa kemiripan. Kalau bisa dibilang 80% lah gitu. Bedanya mungkin kalau di Sunda kan ada yang pakai curek gitu ya, yang pakai curek. Nah di Prancis juga ada gitu. Oh, ada. Nah itu penyebutannya ada beberapa yang beda gitu. Misalkan
Tapi sama. Oh, tapi Misalkan kayak R di Indonesia gitu disebutnya R gitu. Nah kalau di Perancis itu disebutnya R, pakai tenggorokan ya, jadi R. Kalau di bahasa Arab tuh ada ho-nya gitu ya. Gitu. Susah Kayak juga gitu. ya. Kumaha? R. Oh, Kayak ya gitu. gitulah pokoknya. Gitu Jen. Jadi kenapa Perancis ya mungkin tersesat juga. Tapi ya udah nyemplung ya gitu, udah udah 4 nyemplung. semester gitu. Tapi pasti ada hikmah di balik Ada itu kan. hikmahnya gitu. Ada di Iya. sini juga kan. Ada di sini juga. Siapa tahu nanti bisa kenalan sama Mbappe mungkin Mbappe, ya kan. Sekarang Amin lagi ya gitu. Iya kan lagi apa ya, lagi naik daun Lagi lah naik ya gitu. Pemain bola tapi naik daun ya gimana gitu. Karena pasti misalkan temen-temen nanya, wih Perancis, Iraha jeung Mbappe gitu kan. Bisa kayak gitu. Tapi itu beberapa dosennya kalau misalkan di jurusan bahasa Prancis kayak full bahasa Prancis kah atau ya tetap aja pakai bahasa Indonesia untuk menjelaskan gitu. Nah, untuk awal-awal sih ada Indonesianya gitu. Cuman semester 2 tuh udah ada hin-hin bahasa Prancis lah. Semester 3 udah dikit gitu. Nah, sekarang semester 4 ada Indonesianya tapi ada yang full sama orang native lah gitu, sama orang Prancisnya asli gitu. Oh, didatengin ke kelas. Datengin gitu. Wow, Jadi keren banget. gitu. Wah, tapi bingung juga. Jen, oke sekarang aku yang nanya ya. Boleh. Kamu kan di PEN Mas gitu ya. Ataupun udah di UPI gitu, ikut himpunan gak sih? Kita ngobrol-ngobrol lah gitu. Terkait dengan himpunan. Perhimpunan ya gitu. Aduh, kadang biasanya kalau pembicaraan kayak gini tuh dibahasnya pagi, beresnya pagi lagi gitu. Oke. Ikut himpunan juga gitu di prodi. Berarti kura-kura ya. Aduh, apa tuh kura-kura? Saya taunya Kuliah kura-kura rapat, kuliah kuliah kerja. rapat. Oh, kuliah rapat ya. Sekarang beda lagi. Kuliah beda rapat. lagi. Iya, setiap pulang pasti sorry ya gak bisa nongkrong dulu, sekarang ada rapat Oke. gitu. Tapi ya gitulah, untuk di organisasi sendiri mungkin rasanya orang bilang capek dan sebagainya, tapi selama kita menikmati di satu tempat itu ya udah have fun aja. Evan, oke. Betul. Berarti sekarang udah berapa periode tuh? Oh, kebetulan karena kemarin baru beres nih sidangnya gitu. Jadi sekarang masuk lagi nih ke periode kedua. Oh lanjut. Lanjut part 2 gitu. Soalnya rame. Kalau gak rame gak lanjut. Kalau rame ada lanjut part 2. Oh lanjut part 2. Betul. Betul. Iya, jadi ayolah bagi teman-teman yang lain gitu, jangan memandang organisasi atau ormawa di kampus tuh ketinggalan zaman gitu. Padahal dengan pemikiran, mungkin teman-teman memiliki pemikiran yang lebih maju, nah itu bisa dikembangkan Ya, di betul sekali. organisasi gitu. Ya, perlu kalian ketahui ya, di himpunan juga ada plus minus, dan plusnya itu ketika kalian mau bertindak misalkan atau apa ya, lebih ingin aktif dan bersosialisasi gitu. Misalkan ngapain sih ikut himpunan gitu, Iya. apakah menjamin dapat job gitu dari alumni misalkan, ya enggak, kecuali kamu emang berusaha gitu. Betul. Kamu menunjukkan potensi kamu menunjukkan capable-nya kamu di bidang apa, itu bisa aja ada peluang lah gitu, kayak gitu. Betul sekali. Jadi selalu ada peluang lah di setiap kesempatan tuh. Cukup kerasa ya, misalkan hobi aku tuh kemarin fotografi gitu ya. Dan alhamdulillah ternyata dapat job dari alumni gitu. Itu wedding urus, nah gas gitu kan. Ada juga kayak gitu. Iya, benar. Itu sih pentingnya relasi juga. Betul. Wow, menarik sih terkait dengan dunia perkuliahan ini, dengan lika-likunya mahasiswa, dari mulai tugas, kemudian Tugas, iya. tuntutan ormawa bagi orang yang masuk organisasi. Betul sekali ya, pertanggungjawaban gitu ya. Iya, betul. Tapi selama dinikmati ya udah gitu kan. Toh kita juga masih bisa gitu. Kita ya asalkan kalian kuat gitu, ataupun ada yang mikir gini, nggak mau capek gitu ya. Saran saya kalau Anda mudah capek nggak usah kuliah. Ya maksudnya nggak usah melakukan sesuatu gitu kalau capek gitu. Kalau takut sama capek gitu ya. Gitu. Jadi kita harus siap sama capek sebenarnya. Betul sekali. Bijak nih. Gitu. Oke. Di sekarang nih
kita mau mendengarkan lagu apa nih kira-kira? Soalnya barusan kayaknya ada yang masuk gitu. Oh gitu? Iya. Oh, Apakah kita mau mulai mendendengkan lagu lagi gitu? boleh gitu. Boleh. Oke, mungkin bisa dipersiapkan dulu lagunya. Oke ya. Oke, mungkin ini. Sambil ngobrol aja gitu ya. Boleh Jen, ya. santai aja sambil ngobrol aja. Jadi mungkin aku akan menjelaskan juga dari kepanitiaan gitu. Biasanya ngapain aja Jen kepanitiaan Jen? Oke, dari kepanitiaan sendiri, aku lebih biasanya bagian kalau nggak konsep ya bagian teknis gitu. Oh, peracara gitu ya. Iya. Kalau misalkan bagian konsep, kebetulan waktu itu aku kebagian jadi ketua pelaksananya gitu kan. Wih, Jadi kan aku harus ngerancang tuh dari bagian-bagian panitia yang di bawahnya itu kayak misalkan sekretaris ya bagian administrasi, kemudian bendahara keuangan dan lain sebagainya gitu. Kemudian kalau misalkan saya di bagian teknisnya, saya biasanya kalau nggak di lapangan gitu sebagai divisi lapangan ya paling nanti saya bagian logistik gitu. Oh, logistik. Biasanya ya. pindah-pindah Real ya. barang. Kamu gitu logistik kan. juga. Logistik juga. Gimana? Memang kita dipersaudarakan dari logistik ya, Logistik. betul. Gimana semenjak di logistik itu? Udah dari kapan sih sebenarnya? Dari mulai mungkin semenjak saya pertama kali masuk ke panitiaan gitu ya, itu di awal masuk kuliah. Oh gitu. Iya, dan entah kenapa, entah dilihat dari mana, padahal badan saya kan kurus ya, terus dipaksa untuk masuk ke dunia logistik gitu. Tapi tanpa disangka-sangka juga saya mampu gitu melaksanakan. Oh berarti alhamdulillah ya. kekuatan bukan diukur dari seberapa besar badan kamu gitu, tapi itu ya bagian kekuatan dari dalam juga. Betul, karena aku juga logistik Jen. Pernah jadi ketua pelaksana juga. Kamu pernah acara apa Jen tuh? Aku ketua pelaksana itu di fakultas. Oh, di fakultas. Itu kegiatannya sidang umum. Oh sidang umum. Iya. Ya, mantap mantap. Nah aku juga tadi kan logistik ya dari awal pisan ya. Dari proker himpunan dan memang ternyata logistik itu tidak hanya mengandalkan kekuatan otot gitu. Betul. Tapi juga adanya dialektika sebenarnya. Maksudnya gini, ada salah satu yang saya pelajari gitu ya dari logistik, ada yang namanya birokrasi gitu ya. Misalkan kita perlu minjem barang nih, perlu butuh barang dan rata-rata di UPI itu ya kalau kita minjem barang pasti komunikasinya ke Kahim, ketua himpunan gitu ya. Ya betul juga. Ataupun ke prodi gitu ya. Nah dari situlah saya belajar Jen gimana caranya berbirokrasi gitu ya, Itu berretorika Berretorika. dengan seseorang terutama kahim ataupun dosen ataupun vendor-vendor gitu ya. Ternyata bukan cuma tentang angkut mengangkut gitu ya, betul gitu. Betul. Dan juga aku pernah jadi kadif logistik di Job Fair UPI. Wih keren. Job Fair UPI dan ternyata aku banyak belajar di situ dan banyak pusingnya juga. Ya, gitu. pasti. Jadi ternyata dari logistik ini kita bisa mengembangkan ataupun capek logistik. Ada yang mikir mungkin capek jadi logistik ngangkut gitu. Sebelum acara beres acara gitu ngangkut terus gitu kan. Kapan istirahatnya gitu ya. Itu salah satu tantangan lah bagi logistik. Tapi plusnya yang aku pelajari dari logistik itu untuk mendapatkan vendor-vendor tersebut itu cukup menantang sih Jen. Oh gimana tuh? Misalkan kemarin teh butuh apa ya, butuh tenda. Iya. Butuh tenda. Nyari saya sekitar Bandung lah. Alhamdulillah nemu di Kopo. Nemu di Kopo dan ngobrol-ngobrol ternyata jadi relasi gitu. Itu jadi relasi dan juga ada di vendor-vendor kayak misalkan sound system gitu nyarinya kemana ternyata dapat dari anak FPSD. Dan Dapet itu dari anak FPSD? alhamdulillah dapat dari anak FPSD dan jadi relasi juga itu jadi kenalan itu gitu. dia, betul. Terus bisa nanya juga misalkan ini sound selain sound ada apa aja gitu. Jadi ada juga misalkan perlengkapan pesta itu ternyata ada gitu. Jadi relasi gitu. Dari situlah menambah relasi kawan-kawan. Betul sekali. Ternyata dari logistik sendiri bukan hanya tadi ya yang mungkin stigma banyakan orang tuh cuman ngangkut-ngangkut barang. Padahal di lain sisi itu kita juga ada interaksi dengan beberapa orang gitu apabila ada barang-barang logistik yang sekiranya belum terpenuhi gitu. Jadi kita perlu mikir tuh kan. Terus juga harus nyari kemana dan itu
nantinya bakal mendapatkan relasi baru seperti Kang Faisal ini. Wah menarik juga ya ternyata. Jadi semakin Semangat. semangat ya kalau misalkan kayak gitu. Soalnya kesana sini pasti banyak lagi relasi-relasi gitu kan, banyak lagi teman yang bisa sepulang kuliah tuh bukan hanya nongkrong dengan teman sekelas atau teman jurusan aja gitu, tapi mungkin pas perjalanan pulang kita bisa ketemu dengan orang-orang lain gitu yang kenal sama kita. Menarik. Ya. Ngomong-ngomong tadi kan mau play lagu ya. Oh iya jadi- benar. Nah, berhubung lagunya sudah Udah ada siap nih. ya. Oke. Dan ini dia ya lagu yang akan kalian dengar yaitu dari 420 ya gitu. Betul. Yaitu kita Kita pasti Pasti tua. Tua. Dan selamat mendengarkan ya. Ini cerita ketika tulang mulai menua, masih mungkin ada hasrat yang menggebu-gebu, berkumpul dan bernyanyi seperti dulu. Wajah tampanku keriput dan badanku membungkuk, rasa ingin tak percaya, kini ku menua, tak menggoda layaknya saat muda. Awas nanti tua, kita pasti tua. Lemah dan tanpa tenaga, mulai rentan berkelana di balik rambut putihku. Wajah tampanku keriput dan badanku membungkuk, rasa ingin tak percaya, kini ku telah menua, tak menggoda layaknya saat muda. Awas nanti tua, awas nanti tua, kita pasti tua. Lemah dan tak bertenaga, mulai rentan berkelana di balik rambut putihku, kita pasti tua. Mulai pelan dan pelupa, rabun sudah bola mata, ada yang tak berubah. Kita pasti tua, kita pasti tua, kita pasti tua.
Ya, itu dia lagu dari 420 ya. 420 kita pasti tua. Ya. Dalam banget ya. Ya, betul sekali ya. Masih terasa. Tadi kita bahas apa? Logistik ya. Ya tiba-tiba tinggal logistik ya. Nah ya. Awalnya kita cuman pengen perkenalan aja Perkenalan gitu. aja, Tiba-tiba gitu ya. ke logistik, ke panitiaan, ormawa. Wah. Pasti pendengar juga bingung sebenarnya kalian bahas apa sih? Wah, gitu gak kan. tahu ya, dengerin aja. Ya udah yang pentingnya kita ada bahasan. Yang penting diskusi kita gitu. siaran. Yang penting yang penting kita nggak bahas sesuatu yang dikiranya gak penting tapi ada sisi pentingnya. Pentingnya Itu poin betul kita. sekali ya gitu. Jadi ya ngomong-ngomong tadi kan kita kepanitiaan terus bahas apa logistik gitu ya. Betul. Terus kedepannya kita bahas apa ya? Iya, soalnya kayaknya takutnya keburu kesepian nih di sini. Gitu. Tapi nggak apa-apa karena sebenarnya masih banyak bahasan dari hal yang tadi kita bahas Betul gitu. sekali Bisa ya. diulik lagi lebih tuntas di selanjutnya ya, selanjutnya lah di pokoknya. pertemuan selanjutnya Di pertemuan selanjutnya. Tentunya juga kita perlu ngebahas lebih unik lagi. Betul sekali ya. Oh, menantang ini. Soalnya kalau bahasan kayak gitu terlalu serius gitu, takutnya ya. pendengar yang lagi mendengarkan bukan jadi mendengarkan, tapi malah ketiduran. Tiduran gitu. Ah, capek gitu. Ah capek ah. Udah gitu mau ngelogistik dengerin orang cerita logistik capek. capek gitu. Betul juga kan Gitu ya. orang-orang mendengarkan radio tuh untuk sedikit merehatkan badan gitu. Tapi betul pembahasannya serius kan jadi capek gitu. Gitu ya. Jadi kita nanti santai aja ya. Nanti kita santai Mungkin aja dari dulu. kawan-kawan gitu yang punya hobi ingin dibahas gitu boleh ya nanti Iya boleh. bisa dikomunikasikan di ruang interaksi interaktif. WhatsApp ya di WhatsApp. Di WhatsApp di mana? Seperti itu. Ya nanti kalian bisa kirim salam-salam buat sana keluarga dan orang-orang terdekat tentunya. Kemudian juga kalian bisa request lagu-lagu kesukaan kalian dan nanti bakal dengan senang hati kita putarkan Ya, di radio UPI. Ataupun ada yang mau confess gitu kan ya. Oh iya juga. Bisa biar betul. pada estetik gitu mau nembak di radio gitu. Iya betul. Nanti kita bisa bacakan. Nah, kita bisa bacakan ya. Betul sekali. Wah, terasa ya kita udah dari tadi nih gitu kan bincang-bincang gitu dari gitu ya. perkenalan. Lumayan panjang juga ya dari lumayan ya. perkenalan doang gitu. Itu karena ya begitulah ya. Jadi ya mungkin akan begitu saja ya kawan-kawan sobat radio UPI ya yang sudah mendengarkan gitu ya. Jadi mungkin kedepannya kita akan lebih santai lagi lah. Kita akan bahas apapun yang terjadi di dunia ini ya namanya juga kehidupan ya luas gitu ya. Betul sekali. Setiap sudut mungkin kita ulik. Ya bisa jadi ya. Sudut yang mana kebanyakan nih? Kebanyakan ya yang penting sana sini. Sana bisa sini, itu. Betul. Mungkin kayak gitu ya. Iya. Jadi ya sebelum untuk menutup acara ini juga ya tadi ada requestan juga ya lagu gitu. Iya. Lagu apa aja yang tadi Jen? Dari Hindia India Mata betul Air. sekali. Oh, mata air ya. Waduh. Ya, jadi para pendengar sobat radio UPI inilah Mata Air dari Hindia Fitnatasya Udu. Ya, selamat mendengarkan. Menghabiskan gaji untuk diriku sendiri, membeli satu tiket film terkini, memesan yang cukup hanya untuk satu porsi, menyanyikan Kunto Aji di tengah muda-mudi. Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan-angan pertanyaan, waktu yang menjawabnya. Berikan tengah waktu, bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia. Jika kau pernah tersakiti, angkat tangan. Jika kau pernah menyakiti, angkat tangan. Jika kau pernah bahagia, angkat tangan. Jika kau pernah kecewa, angkat tangan. Jika kau pernah tersakiti, angkat tangan. Jika kau pernah menyakiti, angkat tangan. Jika kau pernah bahagia, angkat tangan. Jika kau pernah kecewa, angkat tangan. Hidup bukan
sendiri hari ini. Jika kau pernah tersakiti, angkat tangan. Jika kau pernah menyakiti, angkat tangan. Jika kau pernah bahagia, angkat tangan. Jika kau pernah kecewa, angkat tangan. Jika kau pernah tersakiti, angkat tangan. Jika kau pernah menyakiti, angkat tangan. Jika kau pernah bahagia, angkat tangan. Jika kau pernah kecewa, angkat tangan. Mata airmu ada di sini. Mata airmu diri sendiri. Temukan makna hidupmu sendiri. Menarilah dengan bayangan diri sendiri. Mata airmu ada di sini. Mata airmu diri sendiri. Temukan makna hidupmu sendiri. Menarilah dengan bayangan diri sendiri. Mata airmu ada di sini. Mata airmu diri sendiri. Temukan makna hidupmu sendiri. Menarilah dengan bayangan diri sendiri. Mata airmu ada di sini. Mata airmu diri sendiri. Temukan makna hidupmu sendiri. Menarilah dengan bayangan diri sendiri. With only one click. Radio UPI bisa didengerin di www.radioupi.caster.fm. Jangan lupa subscribe ya. Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi. keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI bisa didengerin di www.radioupi.caster.fm. Jangan lupa subscribe ya. Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi. keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI bisa didengerin di www.radioupi.caster.fm. Jangan lupa subscribe ya.